Halo teman-teman, sebagai content creator self-development udah jadi makanan sehari-hariku untuk menjawab pertanyaan tentang atau menjelaskan bagaimana caranya kita bisa ngubah behavior. Gimana caranya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik, gimana caranya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih sehat, buat keputusan yang lebih oke. Biasanya aku melakukan ini dengan menarik pengalaman dari kehidupanku sendiri. Karena aku merasa udah banyak banget momen-momen dimana aku berhasil membuktikan itu. Jadi aku sering berargumen yang berangkat dari observasiku terhadap pengalaman di luar atau pengalamanku sendiri, yang mana sekarang pengen aku coba dukung lagi dengan sumber-sumber yang valid. Aku akan coba tuliskan sumber-sumber inti apa aja yang aku pakai di deskripsi di bawah. Tapi intinya ada satu kesimpulan psikologis bagi manusia, yaitu adalah kita semua sudah diatur untuk memiliki keinginan agency dan optimisme yang tinggi. Agency artinya kita mau ngambil kontrol terhadap nasib kita sendiri, dan optimisme di sini artinya adalah kepercayaan diri terhadap masa depan. Tapi kesalahan banyak orang adalah mencoba untuk memaksakan perubahan itu. Biasanya kita melakukan ini dengan bikin diri kita merasa bersalah tentang suatu hal, atau kita merasa tertekan, entah tertekan karena ekspektasi sosial atau tertekan sama ekspektasi yang kita bikin sendiri. Justru ternyata berdasarkan penelitian, ini malah ngebuat otak kita ngematiin reward system di dalamnya. Dan kita tahu bahwa reward system di dalam otak kita itu adalah salah satu pengubah perilaku terbaik, dan dia malah jadi termatikan. Kemudian apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah resistensi atau keinginan untuk melawan. Jadi ini teraktivasi ketika kita mencoba untuk memaksakan diri atau menggunakan standar-standar yang belum siap untuk kita pakaikan sekarang. Di beberapa video yang lalu aku ngejawab ini dalam konteks gimana agama diajarkan ya di banyak keluarga atau di masyarakat Indonesia. Banyak dari kita yang nggak diberikan kesempatan untuk mengeksplor agamanya sendiri. Mungkin orang tua udah melakukan yang terbaik berdasarkan apa yang dia ketahui, tapi berdasarkan studi udah banyak banget sebenarnya yang bisa dilihat bahwa ketika orang tua memaksakan bagaimana caranya mempraktikkan agama, apalagi kalau misalnya itu diajarkan melalui ketakutan, dan misalnya nih ada anak perempuan, dia belum pakai jilbab, nah itu dikomentarin. Giliran udah pakai jilbab, dikomentarin kenapa jilbabnya belum panjang. Giliran udah panjang, dikomentarin kenapa dia pakai sendal dan gak pakai kaos kaki. Udah pakai, kenapa jilbabnya dikalungin ke pundak, dan lain semacamnya. Itu fenomena yang sangat umum sebenarnya, dan fenomena yang mungkin dekat dengan kita ya, tentang gimana kita sering diajarkan dengan rasa bersalah dan rasa takut atau rasa shame. Nah, kata shame ini sebenarnya sayangnya belum terlalu ada ya padanannya di KBBI. Kalau di Indonesia kan tuh artinya cuma malu doang, tapi sebenarnya shame ini lebih berat, lebih dalam emosi yang dibawanya. Kalau misalnya kita rasa bersalah ya, guilt, itu kita cenderung bisa misahin siapa diri kita dengan tindakannya. Sedangkan rasa shame itu membuat diri kita lah yang terhakimi. Jadi misalnya kita ngangkat telepon dari orang nggak dikenal dan ternyata kita lakuin semua apa yang dia perintahkan dan ternyata kita kehilangan atau kena tipu 5 juta misalnya. Kalau misalnya rasa bersalah itu bakal mikir bahwa oke, itu salah, apa aja yang kulakukan yang bikin aku kena tipu. Kita memisahkan siapa diri kita dan kejadiannya. Tapi rasa shame itu ngebuat kita mikir bahwa aduh, kita ini emang goblok ya. Atau kita ini emang ceroboh ya, kita emang segampang itu ya buat ditipu. Kita tidak melihat tindakannya, tapi kita mendefinisikan atau menyerang diri kita sendiri. Semoga lah KBBI bisa cari padanan yang sesuai, yang artinya bukan malu, karena malu bisa embarrassment atau shy dan semacamnya kan. Nah, itu yang sering terjadi oleh banyak orang yang mencoba memaksakan perubahan entah pada dirinya atau pada orang lain. Teman-teman bisa tonton yang tentang agama ini dan kenapa banyak orang Indonesia yang dari keluarga agamis yang gedenya jadi nggak begitu agamis di videoku yang sebelumnya. Bisa dicek di deskripsi atau di atas sini atau di akhir video nanti. Nah, sekarang gimana solusinya jadinya? Kalau misalnya kita tahu bahwa kita nggak bisa maksain perubahan entah ke diri sendiri ataupun orang lain, ini dia setidaknya 3 cara yang bisa kita coba terapkan. Yang pertama adalah coba untuk highlight atau berikan atensi kepada apa yang udah bekerja. Banyak orang yang berpikir bahwa ketika kita nge-point out nih, nunjukin di mana yang salah, itu bakal memotivasi perubahan. Padahal yang ada, ini justru malah ngebuat kita makin tertutup. Kayak tadi aku udah kasih contoh yang soal jilbab misalnya. Tapi ini juga misalnya kita ada entahlah diri kita atau orang lain yang kita tahu males. Sebenarnya nggak terlalu efektif bagi kita untuk ngasih tahu bahwa kamu tuh males, kamu nggak ngerjain ini, kamu nggak ngerjain itu, ini ada deadline kamu nggak tepatin. Itu nggak terlalu bakal ngebantu dia untuk mengubah perilakunya. Justru neuroscience ngebuktiin bahwa orang itu bakal lebih termotivasi kalau kita kasih tahu apa yang sudah dilakukannya dengan benar. Ini terjadi karena ada semacam mekanisme positive reinforcement yang terjadi di dalam
dalam kepala, dan ini melepas hormon dopamin, yang mana ini membantu kita mengaitkan suatu tindakan dengan keberhasilan dan juga kebanggaan. Bayangin aja kalau misalnya tiap hari kita dibilang pemalas terus, kita dibilang nggak bisa ini, nggak bisa itu, dibilang ceroboh ini dan itu. Mungkin bagi kita yang ngomong kayak gitu, itu bakal memberikan semacam kepuasan, karena kita merasa udah melakukan apa yang kita bisa, kita mengingatkan, menasehati. Tapi ya mungkin benarnya sampai situ aja. Tapi kalau ngomongin tentang perubahan perilaku yang long lasting, yang berjangka panjang, kemungkinan besar ini bakal jadi bom waktu. Kita bisa misalnya nge-shaming orang gara-gara dia jarang olahraga, jarang makan sehat. Kamu kok makannya kotor melulu nih, kamu kok beli-beli di kaki lima terus nih, nggak dicek itu-itunya, kamu kok makan bakso mie ayam 3 piring tiap kali berangkat. Kita bisa nge-point out semua itu, dan mungkin orang bakal merasa defensif dan kayak, oh iya ya, aku harus ngubah perilakuku. Tapi kalau misalnya ini yang jadi akarnya, kemungkinan besar ya orang tersebut bisa jadi melakukan itu 3 bulan atau bahkan setahun. Tapi setelah itu ya, karena ini adalah bom waktu, kita justru malah menjauhkan dia dari perubahan yang kita inginkan darinya. Tapi yang harus kita lakukan justru adalah muji di mana hal-hal yang mereka sudah kerjakan dengan benar. Misalnya kita puji momen-momen di mana mereka bisa ngerjain tugas tepat waktu. Terus misalnya kita punya anak nih atau punya saudara, kita bisa muji momen-momen di mana dia melakukan hal dengan benar, misalnya beresin rumah. Karena kata James Clear dalam Atomic Habits, pengubah perilaku terbaik bagi manusia itu adalah identitas. Bagaimana dia melihat dirinya sendiri dan menjawab pertanyaan, siapa diri saya? Kalau misalnya kita bisa reinforce yang positifnya, kita bisa ngebuat orang tersebut merasa atau mengaitkan suatu tindakan dengan perasaan menjadi capable dan juga kompeten. Katanya otak kita tuh dari sananya udah ada keinginan untuk menjadi konsisten. Nah, dengan melakukan ini kita bisa mengkaitkan keinginan untuk menjadi konsisten tersebut dengan self-image atau konsep diri yang positif. Terus yang kedua, coba kaitkan suatu tindakan dengan reward yang bisa langsung kita dapatkan. Ada istilah yang namanya temporal discounting. Temporal discounting ini adalah situasi di mana kita kalau misalnya ngelihat suatu benefit atau keuntungan yang bisa kita dapetin di masa depan, itu kita diskonin. Jadi misalnya nih, kita jaga makan atau kita olahraga konsisten hari ini. Itu kan seringkali hasilnya nggak langsung kelihatan ya. Itu mungkin kelihatan setelah setahun, 2 tahun kita olahraga konsisten kali. Tapi setahun atau 2 tahun itu di kepala kita itu masih jauh, dan kita ngediskon keuntungannya pas kita udah sampai sana. Jadi dulu sebelum aku konsisten lari, aku nggak terlalu punya ide aku bakal jadi pribadi yang kayak gimana kalau misalnya aku konsisten lari setahun 2 tahun. Tapi ternyata aku jadi kayak gini sekarang. Maksudnya aku merasa lebih baik moodku, aku bisa punya rasa percaya diri yang lebih buat melakukan ini dan itu, nggak terlalu butuh validasi dari luar lagi. Dan aku sangat nyaman di dalam kulitku sendiri. Secara fisik juga jadi jauh lebih sehat gitu. Kulitku juga jadi jauh lebih baik misalnya. Cuma kan waktu aku mulai lari nih hampir 4 tahun yang lalu, itu kan nggak langsung kelihatan ya benefit ini. Makanya susah bagi orang manapun untuk mulai nabung, mulai habit olahraga, karena keuntungan-keuntungan di masa depan ini terasa abstrak atau nggak jelas atau buram. Tapi kalau misalnya kita bisa mengaitkan suatu kegiatan dengan keuntungan yang bisa kita rasain sekarang, kemungkinan besar kita bakal lebih mungkin untuk melakukannya kembali. Misalnya aku bisa aja punya target jangka panjang untuk bisa lari maraton di bawah 3 jam 30 menit, tapi ini masih abstrak. Atau kalau misalnya aku mau bangun otot, aku bisa aja ngeset target 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi aku pengen berjendol-jendol. Tapi itu masih jauh. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Aku cari kira-kira benefit apa yang bisa langsung aku dapat di momen itu juga. Misalnya kalau bagiku, sebelum lari aku harus nyetok diriku dengan gula atau karbohidrat instan. Jadi aku beli banyak biskuit yang cuma boleh aku makan sebelum lari. Karena pas lari dia langsung kepake tuh gula-gula yang ku makan tadi. Sekarang jadinya tiap kali ada momen lari, aku selalu excited karena aku tahu di sini adalah momenku bisa makan biskuit. Atau misalnya baca buku. Aku tahu ada beberapa orang yang nggak melakukan ini atau nggak bisa melakukan ini. Tapi waktu itu aku ngaitin membaca buku dengan mendengarkan musik lo-fi atau musik klasik. Jadi ada satu playlist yang ku bikin yang boleh ku dengerin pas aku lagi baca buku atau lagi belajar. Jadi aku nggak sabar untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu karena aku tahu bahwa ada semacam reward yang ku dapatkan, yaitu bisa mendengarkan playlist ini. Misalnya mungkin kamu pengen jadi lebih aktif nih, punya lifestyle yang lebih sehat gitu, dan pengen mulai dari berjalan. Mungkin kamu bisa set atau cari satu podcast yang kamu suka, entah podcastnya Raditya Dika, entah podcastnya Deddy Corbuzier mungkin, atau podcast siapa lah. Pilih satu podcast yang kamu suka, terus dedikasiin podcast itu cuma buat kamu jalan. Jadi tiap kali kamu jalan dengerin podcast itu, yang ini lakukan adalah mengubah target yang jangka panjang menjadi short term pleasure loop, alias kayak loop kebahagiaan atau kepuasan jangka pendek. Ini adalah salah satu cara terefektif untuk membuat otak kita engage dengan aktivitasnya dan memperbesar kemungkinan kita untuk mengulangi aktivitas tersebut. Yang ketiga, buat progres
progresmu terlihat. Studi membuktikan bahwa kita lebih termotivasi kalau kita bisa melihat bahwa tindakan yang kita ambil saat ini itu bisa membuat perubahan. Untuk alasan ini, banyak banget aplikasi yang dia itu membantu kita nge-track langkah yang kita buat per hari misalnya, atau nge-track tabungan yang kita buat, atau bisa ngebuat kita nge-checklist tiap to-do list tiap harinya, dan itu bakal ngubah warnanya jadi dari oranye ke hijau misalnya. Ada alasan kenapa aplikasi-aplikasi ini terkenal dan juga bekerja bagi banyak orang. Yaitu adalah karena progres yang bisa kita lihat secara visual itu ngebantu kita untuk membuat efek momentum psikologis. Artinya kita bakal merasa lebih dekat dengan target yang pengen kita capai pada awalnya. Dan kalau kita udah merasa lebih dekat dengan target yang pengen kita capai, kita bakal lebih mungkin untuk menginvestasikan diri, waktu, tenaga, uang untuk bisa mencapai target itu. Makanya banyak banget ahli produktivitas yang untuk mecahin target yang besar menjadi target kecil yang banyak. Karena dengan nge-checklist target-target kecil ini, itu ngebuat kita mengasosiasikan penyelesaian tindakan itu dengan reward system yang ada di dalam kepala kita. Misalnya kita mau kehilangan 10 kg. Bayangin target kita cuma kehilangan 10 kilo doang. Sampai kapan kita mau nunggu sampai 10 kilo itu terchecklist? Tapi kalau misalnya kita bikin checkpoints kecil per 0,5 kg misalnya, tiap kali kita sampai 0,5 kg itu kita bisa checklist. Jadi kita selalu membuat langkah yang jelas, dan ini lebih terbukti untuk bisa ngebuat kita komit dengan suatu perubahan dalam jangka panjang. Karena alasan ini juga aku tiap lari tuh nge-track pakai aplikasi namanya Strava. Jadi itu kayak semacam medsos buat pelari, yang kalau teman-teman lihat tuh kemarin ada tren orang buka kulkas terus tutup lagi terus muncul statistik dari Strava-nya. Kayak misalnya di sini tuh ada grafik lariku tiap minggu itu berapa kilo, dan kadang tuh aku kalau misalnya lagi gabut tuh ngeliatin ini aja, aku mikir kayak, oh ternyata aku kemarin tuh udah berhasil nyampe angka segini. Terus aku ngelakuin itu konsisten beberapa minggu, dan sekarang aku pengen ngejaga supaya grafiknya tuh kayak begini melulu. Ini ngebuatku bisa ngelihat progresku secara jelas, secara visual, dan tiap kali aku melihat ini, aku mengasosiasikan kegiatan lari sebagai kegiatan yang penuh dengan reward. Kalau kita pengen lebih mungkin untuk mencapai sesuatu, coba pikirkan cara gimana kita bisa ngebuat progresnya bisa terlihat secara visual. Dari video ini kita belajar bahwa perubahan yang jangka panjang itu nggak bisa datang dari paksaan, dari rasa bersalah, rasa malu, ataupun kritik. Ada 3 hal yang ngebantu entah diri kita atau orang lain untuk ngebuat perubahan yang jangka panjang. Yang pertama adalah positive reinforcement, ketika kita mengaitkan suatu tindakan dengan perasaan yang positif. Kemudian ada immediate gratification, jadi mencoba memikirkan gimana caranya target jangka panjang kita itu yang baik-baiknya bisa kita rasakan di hari ini. Terus yang ketiga, visible momentum, atau momentum yang bisa terlihat. Ini bisa kita lakukan dengan nge-track, punya kalender yang kita checklist tiap harinya, atau apapun yang bisa kita lihat secara visual. Entah itu untuk memotivasi diri sendiri atau orang lain, cara-cara ini bakal membantu kita bekerja sama dengan otak kita, bukan melawannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau kamu mau lihat gimana caranya upgrade otak dalam 10 menit, cek video yang ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.